Suara denting peralatan makan perak berat bertabrakan dengan piring porselen mahal bergema di salah satu restoran steak mewah di Jakarta Selatan. Tempat di mana pelayan memakai jas yang harganya lebih mahal daripada gaji bulanan kebanyakan orang. Aku duduk di ujung meja untuk 8 orang, mengawasi pelayan menuang cabernet impor, yang pasti menambah 4,5 juta lagi ke tagihan yang sudah pasti jadi tanggunganku. Ayahku, Arif Wijaya, memutar gelas anggurnya dengan gaya seorang pria yang yakin dirinya pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup. Di usia 60 tahun, rambut peraknya masih lebat, setelan brandednya masih pas, dan kepercayaan dirinya tak tergoyahkan meski sudah 5 tahun tidak pernah menerima gaji. Bagaimana pasar saham hari ini, Dindo? Tanyanya. Bukan karena dia peduli jawabanku, tapi karena dia sedang memikirkan cicilan rumah mewahnya di Pondok Indah. Baik-baik saja, jawabku pendek. Aku sudah cukup lama menjadi analis investasi senior di firma keuangan ternama di Jakarta untuk tahu bahwa pertanyaan, bagaimana pasar artinya, kapan transfer berikutnya. Ibu Rino Wijaya duduk di sampingnya, gelang tenis berlian di pergelangan tangannya berkilau saat meraih air putih. Di usia 58 tahun, dia masih cantik dengan gaya ibu-ibu kompleks elit. Igeliket rambutnya selalu dirawat setiap 6 minggu. Kulitnya halus berkat perawatan klinik kecantikan terbaru. Dindo sayang, katanya dengan suara hangat tapi matanya penuh perhitungan. Sudah kubilang, Celoro dan Suryo akhirnya menemukan venue sempurna untuk pernikahan mereka. Dan inilah alasan sebenarnya dari makan malam ini. Kakakku Celoro tersenyum lebar dari seberang meja. Cincin tunangannya 3 karat karena Suryo Pratomo bukan tipe pria yang suka hal kecil, berkilau di bawah lampu chandelier. Di usia 25 tahun, dia adalah kebanggaan keluarga. Kesuksesannya diukur dari calon suami kaya raya, bukan dari pencapaian pribadinya. Resortnya indah sekali di Ubud, Bali, Celoro bercerita dengan suara melengking. Villa abad ke-17, pemandangan sawah hijau, koki pribadi, semuanya sempurna. Suryo, pria tinggi tapi datar seperti roti tawar berduit, hanya mengangguk setuju. Dia punya wajah orang yang lahir dengan cukup kekayaan sehingga tak perlu mengembangkan kepribadian. Adikku Joko dan istrinya, Moyo saling pandang. Di usia 32 tahun, Joko selalu menjadi yang pendiam, jiwa bebas yang lolos dari ekspektasi keluarga dengan menjadi guru di sekolah swasta. Moyo meremas tangannya di bawah meja. Pipi belo menyesap martini, mengamati drama ini dengan sikap acuh tak acuh seperti orang yang sudah sering melihat sandiwara yang sama. Resort itu surgawi, ibuku melanjutkan, mengarahkan percakapan dengan ketepatan seperti dokter bedah. Mereka hanya butuh deposit 200 juta untuk mengunci tanggalnya. Dia berhenti, senyumnya tak pernah goyah. Nanti aku kirim nomor rekeningnya. Meja mendadak sunyi, semua mata tertuju padaku. Aku menyesap air dengan hati-hati, merasakan beban ekspektasi mereka menekan dodo. Sebenarnya, kataku dengan suara lebih mantap daripada perasaanku. Aku tidak bisa keluarkan 200 juta saat ini. Aku sedang membangun dana darurat sendiri. Sunyi yang menyusul begitu pekat. Suryo tiba-tiba menemukan serbetnya menarik. Alis Joko terangkat. Bahkan pelayan yang mendekat dengan roti langsung berbalik. Ayahku memecah keheningan dengan tawa pendek menggungung. Tabungan, katanya keras hingga meja sebelah mendengar. Tugasmu adalah menghasilkan uang. Dia membungkuk ke depan, suaranya turun ke nada yang selalu membuat perutku mulas. Bagaimana rasanya jadi satu-satunya admin yang tidak berguna di sini? Meja, kecuali Joko dan Moyo, meledak dalam tawa, seolah ayahku baru saja mengucapkan lelucon jenius, bukan koto-koto kejam. Aku membeku, tawa itu terasa seperti pukulan fisik. Tiba-tiba aku kembali berusia 10 tahun, duduk di meja makan rumah saat ibuku menyusun peran keluarga seperti kartu ramalan. Joko jiwa bebasnya, katanya sambil mengacak rambut adikku.
Celoro si cantik, ciuman di pipi kakakku. Lalu menoleh padaku. Tapi kamu, Dindo, kamu yang pintar. Kamu adalah rencana pensiun kami. Kenangan itu memudar. Sekarang aku 24 tahun, analis junior, yang masih melunasi utang kuliah. Telepon berdering. Suara ibuku berbeda, lemah dan ketakutan. Dindo, bisiknya. Aku mendengar suara rumah sakit di latar. Kalau rumah ini hilang, stresnya akan membunuhku. Nyawaku di tanganmu. Malam itu aku setuju menanggung cicilan rumah sementara. Itu 5 tahun lalu. Kenangan memudar. Tawa di meja terus berlanjut, tapi sesuatu di dalam diriku yang sudah aus selama 5 tahun dan diasah oleh 3 bulan terapi akhirnya patah. Aku tersenyum. Bukan senyum biasa yang bilang aku urus semuanya. Ini senyum lebih dingin, lebih keras. Kamu benar, Yah, kataku sambil meletakkan garpu. Atme yang tidak berguna seharusnya dimatikan. Tawa berhenti. Wajah ibuku mengeras. Dindo, jangan berlebihan. Kamu memalukan kami. Aku belum pernah lebih serius, jawabku. Aku mengeluarkan ponsel, jari-jariku bergerak tenang di layar. Keluarga memandang ngeri. Lihat. Pertama, aku batalkan transfer cicilan Rp 60 juta yang dijadwalkan Senin depan. Selesai. Aku ketuk lagi. Selanjutnya, aku blokir nomor kalian berdua di aplikasi bank dan e-wallet. Selesai. Wajah ibuku pucat pasi. Wajah ayahku malah memerah berbahaya. Aku lempar kartu korporat ke meja. Ini cukup untuk makananku dan segelas anggur. Sisanya kalian urus sendiri. Ayahku berdiri, serbet jatuh ke lantai. Kamu tidak tahu berterima kasih. Aku juga berdiri, tiba-tiba merasa lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang kalian lakukan untukku? Aku bayar kuliah S2ku sendiri di universitas ternama. Aku bayar cicilan rumah kalian. Aku pandang setiap wajah terkejut di meja. Aku selesai. Aku berjalan keluar, merasakan moto setiap meja mengikuti. Sunyi di restoran hanya pecah oleh tapak tumitku di lantai marmer. Di luar, udara malam Jakarta menyentuhku seperti kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bisa bernapas. Grab yang melaju di kemacetan Jakarta membuat ponselku bergetar seperti mesin judi yang jackpot. Layar berkedip seperti mesin slot. Hanya saja aku tidak menang opo-opo selain bukti bahwa aku baru saja mengusik sarang tawon. Rino, kamu mau bunuh aku? Panggil sekarang. Arif, kamu harus perbaiki ini. Tantrum anak kecil ini harus berhenti hari ini. Celoro, kamu hancurkan segalanya. Fenway tidak akan tahan tanpa deposit. Tanganku gemetar hebat sampai hampir menjatuhkan ponsel. Rasa panas dan mual menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Aku belum pernah melawan mereka seperti ini. Tidak sekalipun dalam 29 tahun. Pesan-pesan kabur saat air mata mengancam, tapi aku kedipkan mata. Aku tidak akan balas. Belum. Mungkin tidak pernah. Lalu muncul notifikasi dari sumber tak terduga. Joko, kamu baik-baik saja? Itu luar biasa. Aku menatap layar, membaca kata-katanya berulang. Adikku yang selama ini tak pernah memihak padaku melawan orang tua. Dia selalu yang pendiam, yang lolos dengan menjadi tak terlihat. Dan di 6 kota sederhana itu, ada dukungan pertama yang pernah kurasakan dari keluarga. Sesuatu kecil dan hangat mekar di dadaku. Rapuh tapi lebih kuat daripada kepanikan yang menjaiku. Pagi berikutnya aku menelepon kantor bilang sakit. Bukan bohong. Bayangan pura-pura normal sementara menghadapi telepon panik dari ibu membuat mual naik ke tenggorokan. Aku mandi,
pakai jeans dan sweater, bukan blazer rapi dan celana panjang yang dulu ayah bilang membuatku terlihat seperti pencari nafkah keluarga. Aku naik Grab ke kantor penasihat keuangan di kawasan SCM. Pak Mark Wilson sudah mengurus investasiku sejak bonus pertama. Dia tak pernah mempertanyakan aliran dana tetap ke rekening keluarga Wijaya, tak pernah menyarankan aku mungkin terlalu membebani diri. Saat aku masuk kantornya, ekspresinya berubah dari ramah profesional menjadi khawatir. Dindo, odo opo? Pesanmu bilang darurat. Aku butuh audit lengkap, suaraku lebih mantap dari podo yang kuduga. Setiap rupiah yang keluar dari rekeningku dalam 5 tahun terakhir, aku perlu lihat kerusakannya. 2 jam kemudian kami punya angkonya. Pak Mark memutar layar komputernya ke arahku. Spreadsheet panjang dengan baris demi baris transaksi, masing-masing diwarnai sesuai penerima. Total di bawah berkilau seperti tumor ganas. Rp 5,5 miliar. Belum termasuk hadiah kecil yang pernah kubelikan, belum hitung makan malam mahal yang kau tus, belum pinjaman yang tak pernah kembali. Rp 5,5 miliar. Aku berbisik, angka itu menggores tenggorokanku kasar. Rasa mual kembali, tapi bersama itu datang pembenaran aneh. Aku bukan gila. Ketidaknyamanan samar yang tumbuh bertahun-tahun bukan paranoia. Itu insting bertahan hidup. Tapi Pak Mark belum selesai. Dia membungkuk, sikap profesionalnya retak. Angkonya buruk, Dindo. Tapi ini lebih buruk. Dia putar layar lagi, klik tab baru. Aku tarik laporan kredit lengkapmu. Halaman menunjukkan 3 kartu kredit aktif dan 1 pinjaman pribadi yang tak pernah kulihat. Semua dibuka 2 tahun lalu. Semua alamat pengiriman ke rumah orang tuaku di Pondok Indah. Saldo masing-masing hampir maksimal. Total utang palsu atas namaku dengan nomorku, Rp 900 juta. Ruangan miring sedikit. Kukuku mencengkeram telapak tangan. Mereka melakukan pencurian identitas, kata Pak Mark lembut tapi tegas. Ini bukan sekadar keluarga memanfaatkan, Dindo. Ini kejahatan penipuan. Realisasi itu menghantamku seperti gelombang. Bukan hanya eksploitasi. Ini pencurian identitas. Ini kejahatan. Pengorbanan yang selalu disebut orang tuaku adalah milikku. Kewajiban yang kurasakan adalah jalan satu arah. Saat itu wajah ayahku muncul di pikiran. Arif Wijaya, mantan eksekutif yang tak mau ambil pekerjaan Rp 1,2 miliar setahun karena di bawah martabatnya. Arif yang entah bagaimana tahu cukup tentang aplikasi kredit dan verifikasi untuk membuka rekening atas namaku tanpa aku sadari. Arif yang egonya tak tahan turun tangga sosial ekonomi, tapi kompas moralnya tak masalah melakukan kejahatan berat. Dan di sampingnya, ibuku Rino. Ibu dengan krisis kesehatan yang selalu muncul tepat saat aku mempertanyakan pembayaran. Senjata emosional yang sempurna untuk membuatku terganggu, bersalah, dan patuh. Sementara Arif menyedot bukan hanya penghasilanku sekarang, tapi masa depanku juga. Kepanikan yang kurasakan saat keluar restoran malam tadi hilang, diganti kejelasan dingin dan keras. Ini bukan lagi perselisihan keluarga. Ini urusan hukum. Aku ingat terapis yang sudah kutemui 3 bulan, yang pertama kali menggunakan kata pelecehan untuk menggambarkan perilaku keluargaku, membuatku mundur dan berdebat bahwa mereka hanya butuh bantuan. Aku ambil ponsel dan hubungi kantornya. Dokter Lino, ini Dindo Wijaya. Aku butuh rekomendasi pengacara, litigasi keuangan. Yang tangguh. Dia tak bertanya banyak, langsung beri nama. Pak Mahendra, terkenal dengan pendekatan bumi hangus untuk kejahatan keuangan. Aku tutup telepon dan langsung buat janji besok pagi. Sepanjang hari aku duduk di apartemenku, secara metodis menelepon biro kredit dan departemen fraud bank. Setiap panggilan, setiap laporan, setiap rekening dibekukan,
aku merasa lebih kuat, lebih yakin. Ponselku terus bergetar, tapi nada pesan berubah seiring hari. Kemarahan awal berubah jadi kebingungan, lalu kepanikan. Arif, opo yang kamu lakukan? Kartu ditolak. Rino, ban telepon soal cicilan rumah. Hubungi aku sekarang. Aku tak balas. Tak perlu. Untuk pertama kali dalam hidup dewasa, aku tidak lari dari tuntutan keluarga. Aku berdiri teguh. Ini bukan lagi tentang kabur. Ini tentang perlawanan. Senin datang dan berlalu bersama batas waktu cicilan rumah. Ponselku berdering tanpa henti. Layar menyolot dengan nomor orang tuaku sampai aku akhirnya bisukan sepenuhnya. Sunyi bertahan tepat 12 menit sebelum mereka ganti taktik. Pesan suara menumpuk. Aku putar yang pertama sambil buat kopi. Suara Rino bergetar dengan kerapuhan yang sudah dilatih. Dindo, tolong. Ban menelepon. Mereka ancam surat penyitaan. Tolong balas. Hapus. Pesan kedua 1 jam kemudian. Nodo berubah. Setelah semua pengorbanan yang aku lakukan untukmu, mengandungmu 9 bulan, memilih sekolahmu, meninggalkan karirku. Ini cara kamu membalas. Hapus. Sore hari pesan jadi gelap. Kamu hancurkan keluarga ini. Ayahmu tak bisa tidur. Aku tak bisa makan. Kamu mau itu? Menghancurkan kami? Aku letakkan ponsel, terkejut dengan ketenanganku sendiri. Dulu pesan-pesan ini akan membuatku spiral rasa bersalah dan panik. Sekarang terdengar seperti opo adanya, keputusasaan orang yang kehilangan kendali atas boneka kesayangannya. Terapisku bilang ini kemajuan. Aku bilang ini kejelasan. Bel apartemen berbunyi pukul-pukul 19.14. Aku cek kamera keamanan di ponsel, kira kiriman makanan. Ternyata wajah ayahku yang penuh amarah menekan tombol berulang. Aku tonton terpaku saat Arif berteriak podo satpam apartemenku, jasnya kusut, rambut peraknya acak-acakan. Aku harus bertemu putriku sekarang. Ini darurat keluarga. Satpam Hector tetap tenang. Pak, kalau Nona Dindo mau bertemu Bapak, beliau pasti izinkan masuk. Kamu tahu siapa aku? Wajah Arif memerah lebih gelap. Aku yang bayar gedung ini. Uangku yang beli tempat ini. Aku lihat ekspresi Hector berubah dari sopan jadi dingin. Pak, saya minta Bapak tinggalkan tempat ini sekarang atau saya panggil polisi. Arif maju selangkah, jari telunjuk seperti senjata. Dengar aku, kamu kecil, cukup. Hector ambil telepon. Saya panggil polisi sekarang. Ancaman polisi langsung melunakkan ayahku. Bahunya merosot. Dia usap rambut acak-acakan, tiba-tiba ingat dirinya Arif Wijoyo, anggota masyarakat terhormat, bukan penjahat biasa. Baiklah, gumamnya. Cuma bilang padanya aku datang. Dia pergi, tapi 20 menit kemudian selembar kertas dilipat diselipkan di bawah pintuku. Aku ambil, mengenali tulisan tangan kasar ayahku, pernah hampir merobek kertas di beberapa tempat. Kamu berutang podo kami. Perbaiki ini. Hanya 4 koto. Bukan aku sayang kamu atau mari bicara atau bahkan maaf. Hanya tuntutan yang digarisbawahi 3 kali. Rasa berhak yang memancar dari kertas itu. Aku simpan hati-hati di folder bertanda bukti. Ponselku berdering pesan. Celoro, Dindo, tolong. Ibu lagi palpitasi jantung. Dia sangat khawatir. Dokter bilang karena stres. Bisakah kamu bayar sojo? Aku takut untuk kesehatannya. Simpul familiar terbentuk di perutku. Spesialisasi kakakku, bom rasa bersalah. 3 bulan lalu pesan ini akan membuatku lari ke laptop, siap transfer sambil minta maaf karena menyebabkan kesusahan.
Sekarang aku ingat rp 900 juta utang palsu. Kartu kredit atas namaku, pinjaman yang tak pernah kulihat. Aku tak merasakan opo-opo selain cicik podo serangan terkoordinasi. Aku balas satu koto, tidak. Lalu blokir nomornya juga. Rabu pagi aku telepon terapis. Dokter Lino Fischer sudah menemuiku 3 bulan. Belum lama dalam ukuran terapi, tapi cukup untuk mengenali darurat. Aku bisa sisipkan jam 12 siang, katanya mendengar nada suaraku. Kantornya wangi kulit dan teh Earl Grey. Aku duduk di kursi empuk, menceritakan kejadian 48 jam terakhir. Aku kira akan menangis. Dulu aku selalu menangis di ruangan ini saat bicara keluarga. Tapi hari ini tak ada air mata, hanya amarah dingin dan keras. Mereka mencuri dariku, kataku dengan suara mantap. Mereka manipulasi aku. Dan sekarang mereka coba pakai taktik somo untuk memaksaku kembali ke barisan. Dokter Lino mengangguk. Apa yang berbeda kali ini? Aku lihat semuanya sekarang. Polanya, manipulasi, kebohongan. Dia tersenyum, bukan senang tapi mengenali. Kamu bukan korban, Dindo. Kamu penyintas pengepungan emosional jangka panjang. Sekarang kamu strategis. Strategis. Koto itu terasa pas, seperti baju zirah. Lalu opo yang dilakukan seorang strategis selanjutnya, tanyaku. Dia siapkan medan perang. Kamis pagi aku bertemu pengacara baru. Kantor Pak Mahendra tak seperti ruang kayu mewah yang kubayangkan. Sederhana, fungsional, penuh map. Jabat tangannya kuat, tatapannya langsung. Biarkan aku pahami, katanya sambil baca catatan dari penasihat keuanganku. Orang tuamu sudah sistematis menguras rekeningmu selama 5 tahun sampai 5,5 miliar. Yo. Dan sekarang kita temukan rp 900 juta utang palsu atas namamu. Yo. Dia lepas kacamata, mengelap pelan. Nona Dindo, aku praktik hukum 27 tahun. Aku lihat banyak kasus pelecehan finansial. Dia pasang kembali kacamata, matanya membesar dan serius. Ini leverage kita. Ini segalanya. Seminggu berikutnya aku jadi arkeolog dokumen. Aku gali 5 tahun catatan keuangan. Aku minta afidavit sakti dari penasihat keuangan yang mendokumentasikan pengurasan rekeningku. Aku tarik setiap laporan bank yang menyorot transfer. Rp 60 juta di sini, Rp 200 juta di sana, mati karena 1000 luka kecil. Aku simpan pesan suara. Aku cetak pesan celoro. Aku screenshot rekaman kamera ayahku mengancam satpam. Setiap bukti membuatku lebih kuat. Setiap catatan mengupas lapisan rasa bersalah lagi. Rabu berikutnya aku punya map setebal 3 inci yang mendokumentasikan 5 tahun pelecehan finansial dan emosional sistematis, berujung podo kejahatan berat. Aku siap. Aku duduk di kantor Pak Mahendra, tangan mantap saat menghubungi nomor orang tuaku. Panggilan di speaker dan direkam, Pak Mahendra duduk diam di seberang. Ibu angkat di dering pertama. Dindo. Ya Tuhan terima kasih. Bu, yah, aku sudah tinjau keuangan. Aku bersedia satu pertemuan untuk bahas ini. Kelegaan di suara Rino terasa. Oh syukurlah, Dindo. Kami tahu kamu akan lakukan hal benar. Ayahmu sudah pesan restoran Italia bagus. Bukan di restoran, suaraku dingin profesional. Di kantor pengacaraku besok jam 10 pagi. Datang. Aku tutup sebelum dia jawab. Sunyi di ujung sono sempurna seperti lubang mendadak. Pak Mahendra angguk sekali. Bagus sekali. Kekuasaan sudah bergeser. Mereka tahu sudah kehilangan kendali. Pagi berikutnya, Pak Mahendra dan aku duduk di ruang rapat steril. Jam dinding menunjukkan pukul 9.57.
Map kasusku terletak di antara kami, rapi dan terorganisir. Tepat jam 10, asistennya buka pintu. Arif dan Rino masuk dengan wajah kesal dan penuh hak. Rino pakai kalung mutiara, baju besinya untuk situasi sosial sulit. Setelan Arif baru disetrika, posturnya kaku karena marah. Mereka duduk di seberang, jelas mengharap bisa memaksa putri mereka kembali patuh. Mereka tak tahu apa yang menunggu. Baiklah, Dindo, ayahku mulai, suaranya membawa nada otoritas familiar yang dulu membuatku menyusut. Tantrum kecil ini sudah cukup lama. Kami mau terima maafmu. Pak dan Bu Wijaya, Pak Mahendra potong, suaranya dingin profesional. Ini bukan negosiasi. Kami di sini memberitahu pilihan kalian. Dia geser map ke meja. Ini salinan laporan polisi yang sudah kami ajukan ke Polda untuk pencurian identitas. Tangan ibuku membeku setengah jalan ke map. Ini rincian rp 900 juta kartu kredit dan pinjaman palsu atas nama putri kalian. Pak Mahendra lanjut. Kami punya laporan, aplikasi, dan login. Aku lihat wajah mereka berubah. Kulit ibuku putih seperti kapur, jari mencengkeram tas desainer seperti pelampung. Kulit ayahku malah ungu berbahaya naik dari kerah ke garis rambut. Berani sekali. Ayahku pukul meja, gelas air melompat. Ini urusan keluarga. Kamu mau kirim orang tua sendiri ke penjara karena salah paham? Moto ibuku penuh air mata. Bukan jenis halus yang dipamerkan di celup sosial, tapi jenis berantakan putus asa yang mengoles maskara. Dindo, bagaimana bisa? Suaranya pecah, tangan meraih ke seberang meja. Aku tarik tanganku kembali. Setelah semua pengorbanan kami hanya butuh sedikit bantuan. Kamu punya banyak. Itu kewajibanmu. Itulah bom rasa bersalah. Opsi nuklir emosional yang terapis siapkan. Senjata yang mereka tembakan berkali-kali bertahun-tahun. Setiap kali aku tunjukkan sedikit perlawanan. Aku duduk diam sempurna, tangan terlipat di pangkuan. Aku amati pertunjukan ibuku, bibir gemetar, bahu naik turun, dan cari rasa sakit familiar di dada, beban tanggung jawab yang jadi teman tetap, dan temukan tak odo. Bukan marah, bukan sakit, hanya kekosongan luas dan dingin di tempat dulu odo rasa bersalah. Aku angguk sekali ke pengacaraku. Pak Mahendra lanjut seolah mereka tak bicara. Suaranya tenang seolah bahas cuaca. Seperti yang saya bilang, laporan sudah diajukan. Ini langkah tak bisa ditawar untuk membersihkan nama Dindo di biro kredit. Jaksa sangat tertarik. Wajah ayahku berkerut amarah. Aku kenal ekspresi itu, sama seperti saat aku umumkan tak akan bayar asuransi mobil celoro lagi. Ekspresi yang dulu membuatku buru-buru menenangkannya. Tapi, kata Pak Mahendra, ambil dokumen lain dari map. Dindo sudah bicara dengan jaksa. Dia akan usulkan masa percobaan bukan penjara. Ibu angkat muka, harapan berkedip di wajah berair matanya. Dengan satu syarat, Pak Mahendra geser dokumen kedua. Kalian setuju restitusi penuh segera rp 900 juta. Ayahku tertawa tajam dan pahit. Kami tak punya rp 900 juta. Kalian tahu itu, makanya, kata Pak Mahendra sambil geser set dokumen lain. Kalian akan jual rumah 5 kamar kalian hari ini. Penjualan ditangani perusahaan escrow yang kami pilih agar rp 900 juta dibayar langsung ke kreditur. Sunyi yang menyusul mutlak. Aku lihat kebenaran meresap seperti abu. Mereka terjebak. Tanda atau hadapi dakwaan kejahatan berat. Urusan keluarga mereka jadi eksekusi hukum. Tangan ayahku, tangan yang dulu mengacak rambutku saat bawa rapor bagus, tangan yang tanda aplikasi pinjaman atas namaku, mulai gemetar. Bahu ibuku merosot, perlawanan mengalir keluar seperti udara dari balon bocor. Kamu tidak serius, kata ayahku, tapi kertakannya hilang.
Suaranya terdengar tua, tiba-tiba kosong. Putri kalian sangat serius, jawab Pak Mahendra. Tanda dokumen atau jaksa, lanjutkan dakwaan. Pilihan kalian. Ibu pandang aku, benar-benar pandang, mungkin pertama kali dalam bertahun-tahun. Bukan sebagai rencana pensiun, bukan sebagai atm, tapi sebagai manusia dengan batas yang dilanggarnya. Bagaimana kami hidup, bisiknya. Koto-koto itu seharusnya menyakit. Seharusnya aktifkan program pengasuh yang tertanam dalam benokku. Tapi aku ingat rp 5,5 miliar yang sudah kuberikan. Aku ingat kebohongan, manipulasi, pencurian identitas. Aku ingat 5 tahun hidupku bekerja 60 jam seminggu untuk gaya hidup mereka sementara abaikan masa depanku sendiri. Itu, kataku lembut tapi mantap, bukan masalahku lagi. Rahang ayahku bergerak, harga diri bertarung dengan insting bertahan. Akhirnya dia ambil peno yang ditawarkan Pak Mahendra. Ini belum selesai, gumamnya saat tanda. Tapi kami berdua tahu itu sudah selesai. Saat penanya menggores kertas, aku rasakan sesuatu di dada mengendur, simpul yang kubawa begitu lama sampai lupa itu bukan bagian diriku. Pertemuan berakhir cepat setelah itu. Tak ada perpisahan air mata, tak ada janji tetap kontak, hanya efisiensi dingin dokumen diproses, batas dibangun. Di luar kantor, berdiri di trotoar pagi Jakarta yang cerah, aku tarik napas yang terasa berbeda dari napas 5 tahun terakhir. Lebih ringan, lebih bersih. Ponselku bergetar di tas. Pesan dari Joko. Bagaimana? Aku pandang layar sebentar lalu ketik. Selesai. Aku bebas. Rumah kolonial 5 kamar putih bersih di Pondok Indah masuk pasar Selasa minggu depan. Rabu sore listing sudah punya 37 simpan dan 12 permintaan kunjungan. Kamis pagi teman-teman mereka kirim pesan. Mau daun sise? Tanya istri presiden klub sosial. Properti pensiun di Bali, sarankan partner Brigerino. Ibu tak jawab satupun. Untuk pertama kali dalam 58 tahun, Rino Wijaya tak punya koto-koto. Rasa malu membungkamnya lebih efektif daripada argumen monopun. Aku pantau dari jauh, bukan dengan senang, tapi dengan kejelasan dingin dan mantap. Beban yang kubawa 5 tahun terangkat. Bahuku tegak sedikit lebih setiap hari. Napasku lebih dalam. Terapisku bilang ini merebut kembali kekuasaan. Aku bilang ini bertahan hidup. Joko telepon Jumat malam. Seperti lihat meteor jatuh, katanya suara rendah seolah Arif bisa dengar meski dia telepon dari rumah sendiri. Ibu tak keluar kamar 3 hari. Ayah hanya duduk di ruang kerjanya minum scotch. Mereka minta uang padamu belum? Tanyaku sambil jari telusuri pinggir meja dapur. Jedo memberitahu segalanya. Mereka coba, akunya akhirnya. Aku bilang tidak. Aku tersenyum. Dia angguk, bersyukur. Nanti malam saat dia tidur di sofa, aku berdiri di jendela pandang lampu kota. Aku pikir bagaimana orang tua seharusnya lindungi anak, bukan pakai anak sebagai jaminan. 2 minggu kemudian aku terima email dari perusahaan Estro. Penjualan rumah keluarga Wijaya selesai. Rp 900 juta utang palsu sudah lunas penuh. Skor kreditku sudah naik 47 poin. Pengacaraku telepon beritahu Arif dan Rino terpaksa sewa apartemen 2 kamar di gedung tanpa satpam, tanpa lift, tanpa prestise. Sisa uang dari penjualan setelah lunas cicilan rumah dan restitusiku hanya cukup deposit. Mereka bahkan tak pandang aku saat tanda dokumen. Aku cerita ke terapis minggu itu. Tak sekalipun. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Tak odo, jawabku. Aku tak merasakan opo-opo. 3 bulan berlalu. Celoro pindah ke Surabaya cari awal baru. Joko dan Moyo undang aku makan malam 2 kali sebulan.
Aku masak lebih sering. Aku tidur lebih nyenyak. Aku pacaran sedikit. Aku bernapas. Lalu Selasa malam saat aku tinjau proyeksi kuartal, ponsel berdering. Nomor tak dikenal. Hampir kebaikan, tapi sesuatu membuatku angkat. Dindo. Suara ayahku lebih kecil, lebih tua. Ini ayahmu. Aku diam, kami kesulitan deposit apartemen baru, katanya dengan getar di suara. Aku pikir mungkin 5 tahun lalu koto-koto itu akan membuatku buru-buru ke laptop, siap transfer berapapun untuk jaga perdamaian. Itu bukan masalahku, kataku mantap. Jeda panjang. Aku dengar napasnya. Dindo, tolong. Aku tutup telepon tanpa koto lagi. Tak ada rasa bersalah, tak ada kewajiban tersisa, hanya kebebasan tenang dan pasti. Aku blokir nomor tanpa pikir 2 kali dan kembali ke laptop. Spreadsheet di layar punya judul baru, uang muka apartemen. Aku lihat 2 kamar dengan pemandangan kota Jakarta. Anak perempuan tak berguna jadi satu-satunya yang lolos. 18 bulan kemudian, sinar matahari pagi menyusup lewat jendela lantai ke langit-langit, melukis persegi emas di lantai kayu keras. Aku berdiri di apartemen 2 kamar baruku dengan pemandangan sepi Jakarta. Cangkir kopi hangat di tangan. Pemandangan masih membuatku berhenti kadang. Kain hidup bernapas hijau di tengah beton dan bojo Jakarta. Ponselku berdering pengingat kalender. Pesta rumah baru pukul 19. Aku tersenyum. 900 juta restitusi jadi uang muka sempurna untuk tempat ini. Keadilan dengan pemandangan. Minggu lalu aku bertemu Suryo di konferensi keuangan. Dia bilang lihat Arif stok barang di Indomaret, moto tertunduk, bahu bungkuk. Catatan kriminal penipuannya membuatnya tak bisa kerja lagi di sektor keuangan. Rino kerja kasir paruh waktu di toko Somo. Lingkaran sosialnya hilang seperti kabut pagi. Keluarga Wijoyo yang dulu perkoso jatuh karena keserakahan sendiri. Aku tak merasakan kepuasan yang dulu kubayangkan. Hanya kedamaian. Bel pintu berbunyi pukul-pukul 18.58. Joko dan Moyo datang pertama, tangan penuh tas belanja. Kami yang buat minuman, Joko umum sambil cium pipiku. Adikku bergerak di dapurku dengan keakraban mudah, keluarkan botol dan gelas. Moyo susun piring camilan. Tempatmu luar biasa, Dindo. Apartemen cepat penuh. Terapisku bawa roti buatan sendiri. Penasihat keuanganku datang dengan suaminya, berdua kagum podo pemandangan. Rekan kerja lomo, teman baru. Kehangatan dan tawa ganti makan malam tegang penuh sandiwara masa lalu. Ini bukan kewajiban yang disamarkan pesta. Ini milikku. Bel pintu berbunyi lagi pukul-pukul 20.15. Aku buka pintu, Celoro berdiri di sono, tangan cengkeram tas kertas coklat. Dia terlihat lebih kecil entah bagaimana, baju desainernya diganti jeans dan sweater sederhana. Blowot sempurna hilang, rambut diikat ekor kuda. Dindo, katanya suara hampir tak terdengar di atas suara pesta. Aku lagi terapi. Aku kerja di kedai kopi. Aku sangat menyesal atas segalanya. Dia ulur tas. Di dalam botol anggur. Rp 225.000 menurut label harga yang dia lupa copot. Simetri tak hilang dariku. Rp 225.000 untuk botol alih-alih Rp 200 juta untuk deposit. Dindo Lomo akan buru-buru menghibur, bilang semua baik, hapus ketidaknyamanannya dengan mengorbankan diriku, pengasuh, pemecah masalah, rencana pensiun. Aku pelajari wajah kakakku, lihat bukan pion ibuku, tapi Celoro sendiri, manusia yang sudah direndahkan. Terima kasih sudah datang, Celoro, kataku sederhana, melangkah minggir biarkan dia masuk. Ini bukan pengampunan. Bukan maaf instan.
Ini pintu yang baru terbuka sedikit atas syaratku. Ponselku bergetar di saku. Aku pandang layar. Email dari ibu. Aku hapus tanpa bocor. Orang tuaku tak diundang. Nanti saat suara di dalam terlalu ramai, aku keluar ke balkon. Taman kota membentang di bawah. Lampu jalan menelusuri jalannya seperti untayan mutiara. Di belakangku gelas berdenting dan tawa naik. Joko cerita yang buat semua tertawa ngakak. Celoro duduk diam di sudut bicara dengan moyo. Aku teguk anggur dan rasakan udara dingin di wajah. Selama 29 tahun aku hidup sebagai investasi seseorang, jaring pengaman seseorang, atm seseorang. Berdiri di sini memandang lampu kota berkilau di langit gelap. Aku bukan itu semua. Aku hanya Dindo. Dan aku bebas. Aku pandang lagi pemandangan kota yang kini milikku. Tak ada lagi panggilan malam yang membuat jantung berdegup karena takut. Tak ada lagi rasa bersalah yang mengikat seperti rantai. Hanya kedamaian yang kudapat setelah bertahun-tahun perang diam-diam. Joko keluar ke balkon, berdiri di sampingku. Kamu tahu, Dindo, aku bangga padamu. Koto-koto sederhana itu lebih berharga daripada jutaan rupiah yang pernah kuberikan. Aku angguk, tak perlu koto. Kami berdiri diam, menikmati malam Jakarta yang tenang. Di dalam pesta berlanjut, tawa teman-teman baru mengisi ruangan yang dulu hanya penuh kewajiban. Ini rumahku. Ini hidupku. Dan untuk pertama kali, semuanya atas pilihanku sendiri. Aku ingat lagi malam di restoran itu, saat aku letakkan garpu dan bilang aku selesai. Saat itu aku tak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya. Tapi sekarang, berdiri di balkon apartemen impian, aku tahu. Karma memang nyoto. Dan aku yang menang. Aku tarik napas dalam, rasakan udara segar mengisi paru-paru. Senyum kecil muncul di bibirku. Bebas. Akhirnya benar-benar bebas.